Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih bisa untuk melanjutkan pembelajaran kita, khususnya pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa kita berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menirukan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada bab ini kita membahas tentang kitab-kitab Allah, ya. Dan di antara kitab-kitab Allah ada juga yang disebut sebagai suhuf. Maka pengertian kitab dan suhuf ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sementara tentang pengertian iman kepada kitab, yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, yang membedakan antara kitab dan suhuf. Maka kita bisa lihat, suhuf merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul. Yang membedakannya adalah suhuf masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Jadi jika suhuf masih berupa lembaran-lembaran, sedangkan kitab sudah berbentuk buku atau kitab. Perbedaan yang kedua diantaranya, isi suhuf lebih simpel. Kemudian yang membedakan dengan kitab, jikalau kitab sudah barang tentu isinya lebih lengkap dibandingkan suhuf. Dalam banyak keterangan, sesungguhnya Allah menurunkan banyak sekali wahyu kepada Rasul atau nabinya, yaitu yang berupa kitab ataupun suhuf. Namun demikian, yang perlu kita ketahui diantaranya, kalau kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul jumlahnya ada 4. Satu yaitu suhuf. Ya. Yang pertama, kitab Taurat sendiri diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kitab-kitab yang terdahulu, kitab yang masih terjaga kemurniannya sampai sekarang dan tidak dapat dirubah sampai yaumil qiyamah adalah Al-Quranul Karim. Selain kitab-kitab yang saya sebutkan tadi di atas, ada juga yang disebut dengan suhuf. Di antara nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sebagaimana disebutkan pada Quran surat Al-A'la ayat 19, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 19. Kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Sebagaimana firman Allah, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Sedangkan isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum ya, atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tursina. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Sebagaimana seperti berikut diantaranya, hormati dan cintai Allah satu saja. Kemudian, sebutkan nama Allah dengan hormat. Ketiga, kuduskan hari Tuhan, hari ke-7 atau hari Sabtu. Keempat, hormati ibu bapakmu. Kelima, jangan membunuh. 6, jangan berbuat cabul. 7, jangan mencuri. 8, jangan berdusta. 9, jangan ingin berbuat cabul. Dan 10, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra yang berarti lagu atau musik. Zamir, lagu, dan nizmor atau mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi. Nyanyi-nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya, yaitu bernama Nabi Dawud alaihi salam. Dalil nakli atau ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur antara lain pada akhir ayat Quran surat An-Nisa ayat 163. Wa ataina Dawuda Zabura. Kemudian secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Dawud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam, yaitu 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. Dan 5. Nyanyian untuk raja. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Penjelasan ini bisa kita lihat pada Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas.
Yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.